kasih sayang, cinta yang sempurna. Sudah hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Bang Paul, senang sekali menyapa Anda dan menemani Anda. Oke, kita kumpul di sini untuk membicarakan 44 tonggak keperadaban penanda Bali era baru. Nanti mungkin fokus kita ke ini ya, ke budaya ya, Iya, budaya dan seni budaya. Dan sebagainya. Karena ini ada dua pakar nih sangat luar biasa. Betul. Oke, apa yang harus kita sampaikan? Mungkin Prof dulu lah ya, Prof Damiase dulu. Iya, terima kasih Bang Paul. Jadi ini saya kedua kalinya diundang RRI untuk menyampaikan 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga, terutama saya sebagai koordinator kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali yang mendampingi gubernur, wakil gubernur, serta pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan visi Nangun Satkirti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi oleh karena itu kalau kita bagi secara garis besar dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini tidak terlepas dari 3 aspek utama tersebut. Nah tentu pada kesempatan yang baik ini, hari ini kita akan fokus pada pemajuan seni budaya Bali sebagai tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ini Bunda, mungkin ini sebagai tim penggerak ke PKK, ini kan juga perannya sangat besar ini dalam mensosialisasikan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini. Yeah. Apa yang bisa dilakukan oleh tim penggerak PKK dan teman-temannya Bunda ini? Ya, salah satunya ya sosialisasi, Bli Paul. Yeah. Ini merupakan tanggung jawab juga dari PKK melaksanakan tugas-tugas. Tugas itu biasanya kami bagi 2. Ada sosialisasi, ada aksi sosial. Kalau aksi sosial, betul. Kalau aksi sosial, apa yang bisa PKK lakukan dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, memberikan bantuan langsung, begitu kan, bisa berupa sembako, berupa apa saja, bibit pohon sesuai dengan program-program unggulan PKK. Yang satu lagi, kalau kami tidak bisa memberikan itu bantuan langsung karena itu merupakan kewenangan dan kemampuan serta keahlian dari bidang-bidang tertentu, ya PKK bukan di situ tempatnya, ya caranya sosialisasi. Lalu ketika sosialisasi lewat media, itu kami pasti mendampingi pakar. Nah kali ini, di tahun kelima ini memang sudah waktunya kami PKK untuk mensosialisasikan program pemerintah yang merupakan juga program atau visi dari PKK. Jadi ini yang penting sekarang adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin Bali, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah itu yang harus kami sosialisasikan. Bunda, kita ke Panala dulu, Bunda. Iya, nah ini yang berhubungan dengan adat, budaya dan lain sebagainya. Sesungguhnya ada 44 itu tadi tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dari 44 itu ada 13 ya. Ada 13 penanda Bali era baru yang berkaitan dengan adat, seni, dan budaya. Salah satunya tadi penggunaan busana adat sudah kan setiap hari Kamis. Jadi dalam 1 bulan itu kita minimal 6 kali kita berpakaian adat. Minimal, itu minimal. Belum lagi ada tumpek lagi kan. Kalau sudah seperti itu 6 kali minimal, kemudian dengan hari-hari yang lain, ditambah seperti dengan Prof hari-hari tadi lain, mengatakan bahwa dampak efek domino dari penggunaan busana adat itu juga luar biasa. Nah, jadi yang kedua tadi Bang Faul juga sudah sebutkan itu bulan bahasa Bali. Itu betul-betul terobosan yang luar biasa dari Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, sehingga pelaksanaan bulan bahasa Bali dari tahun ke tahun yang dimulai dilakukan tahun 2019 yang pertama, tahun ini adalah tahun yang kelima. Luar biasa, sekarang sudah hampir 99% desa kelurahan, desa adat itu sudah menyelenggarakan bulan bahasa Bali sampai ke desa-desa, sampai ke banjar-banjar. Nah, yang kedua, membangun Bali, alam manusia dan kebudayaan Bali secara niskala dan skala. Sehingga dalam salah satu peradaban Bali era baru, jadi penanda itu adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, perlindungan pura, Betul. Pratima, simbol keagamaan, itulah secara niskala.
Sehingga juga pura kita harus jaga. Sehingga tidak wisatawan pun juga tidak semena-mena untuk masuk langsung ke tempat suci. Dan hari ini Pak Nala Ya. itu kan Pak Gubernur ikut Ya, ya acara melaspas. Dan hari ini Oke. ada pelaksanaan melaspas di kawasan Suci Pura, Pesaki. kawasan suci Pura Agung Pesaki. Nah, di penguatan dan pemajuan kebudayaan, terutama seni, beliau melakukan pembaruan pada pesta kesenian Bali yang akan kita laksanakan nanti di bulan Juni, yang ya. ke-45. Jadi pembaruan, jadi pesta kesenian Bali hanya akan menampilkan kesenian tradisi. Dan beliau juga membuat pesta seni Balijani, jadi dengan Bunda Itu yang Putri, modern. Bunda ya, itu untuk kesenian-kesenian modern dan inovatif itu sudah kita disediakan. Di pesta kesenian Bali juga diselipkan kegiatan melalui Perda 4 itu tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. Ada namanya Jantre Tradisi Bali. Ya, di sanalah ditampilkan unsur-unsur pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan tradisi dan pengetahuan tradisional. Jadi ada bagaimana pengobatan tradisional, ada pengetahuan tradisional, termasuk tadi bagaimana sih pengetahuan orang Bali tentang membuat arak yang benar begitu. Di lain itu, sebagai pusat budaya dunia, sebagai Bali sebagai Padma Buana, juga sudah dirancang dan dilaksanakan mulai tahun lalu, itu namanya perayaan budaya dunia di Bali. Terus di era Pak Koster, aksara Bali itu dimuliakan luar biasa. Jadi aksara Bali itu ditempatkan dan dihormati, diletakkan di ruang publik itu di atas huruf Latin. Titik yang hadir di sini menjalankan salah satu tugas, jadi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan kita berinteraksi. Silahkan bertanya itu, karenanya tidak akan bosan-bosan PKK selalu hadir untuk mendampingi para pakar kita, terutama di tahun kelima. Sudah saatnya kita menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Kalau di awal kita ke masyarakat lah mau ngomong apa, karena ya, betul. Bapak Gubernur, pemimpin kita, Bapak Wakil juga masih merencanakan. Sekarang sudah action, sudah organize, sudah action, tinggal kontrolnya saja. Nah, kami menyampaikan ini loh yang dibangun oleh para pemimpin kita. Pemimpin kita tidak hanya harus cerdas, tetapi juga pekerja keras, kemudian punya semangat untuk merangkul para putra-putra Bali bersama-sama membangun Bali. Karenanya masyarakat juga mesti begitu. Jadi ketika dibuatkan aturan oleh pemerintah, dibuatkan pola oleh pemerintah, mari tanggung jawab kita di mana, kerjakan. Karena pemerintah dengan masyarakat yang menyatu, di sana akan terwujud masyarakat yang sejahtera.